Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan matematika pada abad pertengahan di Eropa. Masa ini merupakan salah satu periode penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, karena menjadi masa transisi dari runtuhnya peradaban Romawi menuju kebangkitan intelektual Eropa. Di era ini, terjadi perubahan besar dalam cara masyarakat mempelajari dan memahami matematika. Banyak karya ilmiah dari peradaban Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sehingga membuka pintu bagi para ilmuwan Eropa untuk mengembangkan kembali ilmu matematika yang sempat mengalami kemunduran. Periode ini juga menjadi fondasi lahirnya konsep-konsep matematika modern yang kelak berkembang pesat di masa Renaissance. Jadi, melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang matematika di abad pertengahan memberi pengaruh besar terhadap kemajuan Eropa dan dunia hingga saat ini. Pada masa abad pertengahan, periode ini sering disebut sebagai Dark Age. Namun sebenarnya, tidak semua aspek kehidupan mengalami kemandekan. Abad pertengahan lebih tepat dipahami sebagai masa transisi yang besar, dari runtuhnya Kekaisaran Romawi menuju munculnya peradaban Eropa Kristen. Pada masa ini, fokus utama pengetahuan tidak lagi pada ilmu sains atau matematika seperti di masa Yunani dan Romawi, tetapi lebih diarahkan pada teologi dan administrasi gereja. Gereja menjadi pusat intelektual, dan para biarawan berperan penting dalam menjaga warisan ilmu pengetahuan. Di biara-biara, manuskrip Yunani kuno disalin ulang dan dipertahankan sehingga tidak punah. Upaya inilah yang nantinya menjadi jembatan penting bagi perkembangan matematika di Eropa pada masa-masa berikutnya. Walaupun perkembangan ilmiah tidak cepat, fondasi intelektual tetap terjaga berkat peran gereja dan para ilmuwan biara. Pada abad pertengahan, gereja memegang peranan sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk matematika. Hal ini karena biara-biara menjadi pusat pendidikan utama di Eropa. Para biarawan memiliki tugas penting untuk membaca, menyalin, dan mengajarkan berbagai teks ilmu pengetahuan. Salah satu kontribusi terbesar gereja adalah melestarikan karya-karya klasik, seperti tulisan Euclid dan Ptolemy. Tanpa usaha penyalinan manuskrip di biara, banyak ilmu matematika dari zaman Yunani mungkin sudah hilang. Namun, perlu dipahami bahwa gereja juga menerapkan batasan pada jenis penelitian yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran teologi. Akibatnya, perkembangan matematika murni tidak terlalu cepat, tetapi tetap digunakan secara praktis. Matematika pada masa ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan gereja, seperti perhitungan kalender, penentuan hari perayaan keagamaan, dan mendukung berbagai kegiatan liturgi. Pada masa abad pertengahan, berdirinya universitas seperti Bologna, Paris, dan Oxford menjadi langkah besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Universitas-universitas ini mulai membentuk struktur fakultas serta kurikulum yang lebih terorganisir, sehingga proses belajar tidak lagi hanya berlangsung di biara, tetapi di lembaga pendidikan formal yang lebih terbuka. Tempat ini kemudian berkembang menjadi pusat intelektual baru, di mana para ilmuwan dapat berdiskusi, meneliti, dan mengembangkan gagasan secara lebih bebas. Dengan suasana akademik yang lebih hidup, kajian matematika pun mulai dibuka kembali dan dipelajari secara luas. Kehadiran universitas tidak hanya menjaga keberlanjutan ilmu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemajuan matematika di Eropa pada masa-masa selanjutnya. Pada masa berkembangnya universitas, kurikulum mengalami transformasi besar yang memengaruhi cara matematika diajarkan. Matematika tidak lagi dipelajari secara terpisah atau sekadar sebagai alat praktis, tetapi mulai diajarkan secara lebih sistematis dan terstruktur. Pemikiran Aristoteles, terutama dalam hal logika, ikut memperkuat dasar penalaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika. Di lingkungan akademik, debat dan diskusi menjadi metode penting dalam memperdalam pengetahuan. Dari sinilah penalaran ilmiah berkembang, karena setiap argumen diuji melalui logika dan bukti. Kurikulum yang terbentuk pada masa itu akhirnya menjadi pola awal bagi universitas modern, di mana matematika dan ilmu pengetahuan lainnya diajarkan melalui pendekatan rasional dan terorganisir. Pada slide ini kita melihat kontribusi besar Leonardo Fibonacci dalam perkembangan matematika dunia. Salah satu perannya yang paling penting adalah memperkenalkan angka Hindu-Arab ke Eropa melalui bukunya yang terkenal, Liber Abaci. Kehadiran sistem angka ini membuat cara berhitung di Eropa berubah secara total, lebih sederhana, lebih efisien, dan jauh lebih mudah digunakan dibanding sistem Romawi. Fibonacci juga menghadirkan konsep algoritme, yaitu dasar dari proses perhitungan modern,
serta mengembangkan aritmetika komersial yang membantu para pedagang dalam menghitung keuntungan, konversi mata uang, dan perhitungan pajak. Kontribusi-kontribusi ini bukan hanya berpengaruh pada perdagangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern, termasuk matematika, ekonomi, hingga teknologi yang kita gunakan saat ini. Pada slide ini kita membahas pengaruh besar dari sistem desimal dalam perkembangan matematika dan kehidupan modern. Sebelum sistem desimal digunakan, masyarakat Eropa masih memakai angka Romawi. Namun, sistem Romawi sangat sulit dipakai untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, ataupun perhitungan yang lebih kompleks. Kehadiran sistem desimal membawa perubahan besar. Sistem ini membuat proses perhitungan menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan lebih mudah dipelajari. Tidak hanya itu, sistem desimal kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan akuntansi, ilmu sains, dan bahkan komputer modern yang kita gunakan saat ini. Perubahan ini memberikan dampak revolusioner bagi masyarakat Eropa, karena sistem bilangan yang lebih efisien memungkinkan kemajuan dalam perdagangan, pendidikan, dan teknologi. Dengan kata lain, sistem desimal telah membuka jalan bagi peradaban modern. Slide ini menjelaskan peran penting Nicole Oresme dalam perkembangan matematika. Oresme adalah salah satu tokoh yang pertama kali mengembangkan grafik dua variabel, yaitu cara menggambarkan hubungan antara dua besaran dalam satu gambar. Ide ini sangat maju pada zamannya dan menjadi dasar grafik modern. Ia juga mempelajari kecepatan yang berubah-ubah, mencoba menjelaskan bagaimana suatu benda bisa bergerak lebih cepat atau lebih lambat seiring waktu. Pemikirannya ini menjadi langkah awal menuju konsep perubahan dalam fisika. Menariknya, Oresme juga merumuskan gagasan awal kalkulus, jauh sebelum Newton dan Leibniz memperkenalkannya secara formal. Ia menunjukkan bahwa matematika dapat digunakan untuk memahami hubungan antara gerak, waktu, dan perubahan. Karena itu, Nicole Oresme dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangun dasar ilmu pengetahuan modern. Slide ini menjelaskan bagaimana keberadaan universitas memberikan dampak besar terhadap perkembangan matematika. Pada masa itu, universitas mulai membentuk tradisi akademik yang lebih terbuka, sehingga para pelajar dan ilmuwan dapat bertukar ide dengan lebih bebas. Di lingkungan ini, diskusi ilmiah semakin berkembang, memungkinkan berbagai gagasan baru muncul dan diuji. Universitas juga menjadi pusat pertumbuhan matematika teoretis, tempat para pemikir mulai melihat matematika bukan hanya sebagai alat praktis, tetapi sebagai ilmu yang memiliki struktur dan konsep yang bisa dikembangkan lebih jauh. Selain itu, universitas menyediakan ruang yang subur bagi tokoh-tokoh seperti Nicole Oresme, yang kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran penting dalam grafik, gerak, dan konsep awal kalkulus. Dengan kata lain, universitas berperan penting sebagai wadah yang mempercepat lahirnya inovasi matematika modern.